Bulan Mei ini adalah berubah dan berbuah. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Berubah dan berbuah. Nah, utak-utik kata sedikit. Apa yang kita akan pelajari next, itu ada di Yohanes 15 dan seterusnya. Mari kita buka Alkitab kita atau Alkitab kita. Yohanes 15, saya akan baca ayat 1, saudaraku, dan nanti kita akan tahu kenapa saya tidak cantumkan di multimedia. Yohanes pasal 15 ayat 1. Yang HP-nya nggak ada Alkitab, katakan haleluya. Oh, enggak ada, berarti semua HP ada Alkitabnya ya. Awas kalau ada gamenya tapi enggak ada Alkitabnya ya. Yohanes 15 ayat 1 saya baca. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kalau kita mau yang Bapak Ibu yang berusaha, ternyata Tuhan kita bilang Bapakku pengusaha. Jadi kalau mau belajar ilmu bisnis saudaraku, rupanya Tuhan juga menyebut dirinya pengusaha ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Itu ayat 1. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dua-duanya sakit nih ya. Yang tidak berbuah dipotong, sakit. Tapi yang berbuah dibersihkan, itu juga sakit gitu ya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi yang gak berbuah sama berbuah sama-sama didisiplin. Sama-sama dilakukan sebuah tindakan, tujuannya supaya lebih banyak berbuah. Katakan sama-sama, aku harus lebih banyak berbuah. 1, 2, 3. Ya. Cuma bedanya kalau yang tidak berbuah itu dipotong, game over, udah gak ada kesempatan lagi. Yang gak berbuah, tapi yang berbuah dibersihkan, sakit tapi tetap nempel gitu ya. Tetap dengan tujuan supaya lebih banyak buahnya. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Baca sama-sama, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bilang sama sebelah, untuk berbuah kita harus tinggal dalam Yesus. Bilang saudaraku, haleluya. Oke, ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita mau produktif, kalau kita mau berbuah, Alkitab berkata kita harus tinggal, abide in him, ya. Dwell in his presence. Jadi bukan stay tapi dwell. Tapi abide. Jadi bukan cuma stay tapi tinggal, menetap gitu ya. Produktivitas kita ditentukan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi makanya Bapak Ibu semua pekerja, anak-anakku yang sekolah, produktivitas kalian, prestasi kalian, masa depan kalian itu ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab berkata, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mau Bapak Ibu ketika kita minta kita menerima, yang mau katakan amin saudaraku. Ada syaratnya apa? Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah kalau firman tinggal di dalam kita, pasti kita akan meminta sesuatu yang cocok dengan firman.
gitu ya. Jadi kenapa doa kita nggak dijawab? Yakobus berkata, karena kita berdoa untuk keuntungan, kepentingan diri kita sendiri. Nah kalau firman itu tinggal di dalam kita, maka kita bisa ngerti permintaanku ini cocok dengan firman apa enggak sih, gitu ya. Jadi syaratnya kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki, nah gitu. Ini sudah kehendaki, kemauan kita. Artinya ketika firman itu ada dalam kita, kemauan kita pun dikendalikan oleh firman. Gitu ya saudaraku ya. Oke, 8. Baca sama-sama ayat 8, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Rupanya tanda bahwa kita murid Tuhan adalah kalau kita berbuah banyak. Katakan sama-sama, murid Tuhan artinya berbuah banyak. 1, 2, 3. Nah, lanjut. Ayat 9, Tuhan mulai bicara beralih topik dengan hal mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kemudian lompat. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi dari ngomong tentang pokok anggur, Tuhan kemudian beralih kepada pokok atau pembicaraan bertema kasih. Lompat ayat 16. Nah ini yang kita akan bahas. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan kembali ngomong buah. Setelah Tuhan ngomong kasih, Tuhan balik ke ngomong buah. Dan kemudian dia bilang bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa itu diberikannya kepadamu. Diulangi lagi itu. 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Oke, kembali ke PowerPoint saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari apa yang kita baca panjang ini, maka kita akan kembali kepada ayat yang ke-7. Next, oke. Lihat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki. Jadi apakah boleh minta sesuai keinginan? Boleh. Ini Alkitab bilang minta apa saja yang kamu kehendaki. Pengen rumah, pengen mobil, pengen anak-anak kita sukses, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan terima. Syaratnya tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kita. Sehingga kita minta mobil, kita minta rumah, kita minta anak kita sukses, itu karena kita dikuasai firman, bukan dikuasai hawa nafsu kedagingan kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan sama-sama, memuliakan Tuhan bisa dengan cara berbuah banyak. 1, 2, 3. Oke, ini kita masih metani ayat ya, nanti aplikasinya sebentar. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita berbuah banyak. Dan itu adalah tanda bahwa kita disciplesnya Yesus. Itu ayat 7 dan 8. Lanjut. Ketika Tuhan ngomong kasih, akhirnya Tuhan kembali ke buah. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Aku sudah memutuskan, aku sudah punya sebuah tujuan, keputusan. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Tadi untuk berbuah banyak harus
tinggal. Tinggal itu diem. Tinggal itu nempel. Tapi sekarang untuk berbuah banyak harus tinggal di dalam Yesus. Tapi sekarang untuk berbuah tetap harus pergi. Jadi yang benar mana Pak? Harus tinggal atau pergi? Dua-duanya. Bilang sama sebelah, kamu harus belajar tinggal, tapi kamu harus belajar pergi. Bilang sama sebelah, sebentar saya jelaskan. Bilang sama sebelah, saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi ada saatnya kita tinggal dan ada saatnya kita pergi. Sebentar saya jelaskan. Tuhan menetapkan kamu, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Jadi udah ketetapan, kita harus pergi. Matius 28:19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 berkata, marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Ada saatnya kita datang kepada Tuhan, kita tinggal, tapi ada saatnya setelah tinggal jangan tinggal terus. Pergi. Hasilkan buah supaya buahmu tetap. Kalau kita mau pergi, kalau kita mau berdampak, kalau kita mau berbuah, maka apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi jangan-jangan doa kita belum dijawab, apa yang kita minta belum diberi, karena kita nggak pernah berbuah. Karena kita nggak pernah menghasilkan sesuatu. Kita nggak pernah melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita kurang melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu buah. Hasil dari nempel itu adalah buah. Hasil dari tinggal adalah buah. Tetapi ketika kita pergi, kita juga berbuah. Next. Jadi, dua perbandingan tadi menyatakan bahwa tinggal di dalam aku menghasilkan berbuah banyak. Tapi ketika kita pergi, itu buah kita tetap. Buahnya enggak gogrok, buahnya enggak runtuh, buahnya enggak jatuh, buahnya tidak layu, berbuah tetap. Bapak Ibu Saudaraku, buah ini tentu sebuah penggambaran ya. Dalam realita, buah di pohon itu kalau mateng nggak dipetik yang terjadi busuk, jatuh, nggak berguna lagi. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa ada buah yang tetap. Mazmur 1 ayat 1 dan seterusnya, daunnya tetap hijau dan dia berbuah pada masanya, berbuah pada waktunya. Jadi buah di dalam Tuhan itu buah yang tidak akan layu. Yang setuju katakan amin. Buah yang gak akan bosok saudaraku, buah yang tetap gemerandul, bagus dan siap untuk dinikmati, gitu loh saudaraku. Ya. Jadi untuk berbuah banyak, kita perlu tinggal. Untuk berbuah tetap, kita perlu pergi. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang sudah disampaikan minggu-minggu yang lalu, bahwa ibadah kita ini hanya 1,5 jam, 2 jam. Bapak Ibu belajar tinggal dan setia. Ya, Bapak Ibu harus tetap tertanam di gereja lokal. Gitu. Ketika Bapak Ibu setia, Bapak Ibu itu mendapatkan suplai rohani dari gereja lokal. Yang terjadi adalah pulanglah, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa. Ketika Anda pulang, apa? Ibadah dimulai. Pelayanan dimulai. Gitu ya. Jadi ada gereja yang menuliskan selamat beribadah bukan di pintu masuk, tapi di pintu keluar. Kan biasanya kalau kita masuk gereja, tulisan selamat beribadah itu di pintu masuk. Karena konsep kita adalah ya masuk gereja untuk beribadah. Kita lupa bahwa ketika kita keluar gereja, ada di rumah, ada di kantor, saudaraku, ada di tempat kerja, di masyarakat, itu juga ibadah. Itu pelayanan yang sesungguhnya.
Jadi kita perlu menuliskan selamat beribadah di pintu keluar, saudaraku. Selamat melayani di pintu keluar. Anda harus pergi, Anda nggak bisa tinggal terus di GBK. Anda nggak bisa terus duduk manis, Anda harus pergi, lakukan sesuatu, bekerja bagi Tuhan, jadi berkat. Bilang sama sebelah, kamu harus setia, dan kemudian pergi melayani. Bilang saudaraku, haleluya. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. Puji Tuhan. Saya selalu mengapresiasi untuk Bapak Ibu saudaraku, doa saya seperti Musa. Musa bilang kalau saja semua umat Israel jadi nabi, gitu ya. Musa nggak pernah takut kesaingan. Saya pernah khotbah itu kan, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi, dan kemudian Yosua khawatir. Musa, mereka kepenuhan seperti nabi, yang nabi harusnya cuma engkau saja. Jangan mereka jadi nabi juga. Musa bilang, aku lebih senang kalau semuanya jadi nabi. Jadi saya akan sangat bersyukur kalau Bapak Ibu di luar sana jadi berkat. Iya, tetapi tetap setia. Iya. Beberapa pelayan di sini saudaraku sudah mulai Tuhan bawa kepada kapasitas yang lebih. Jadi bukan hanya jadi berkat di gereja saja, tapi juga jadi berkat di gereja lokal. Di luar gereja maksudnya begitu. Iya. Pak Hendra itu melayani kemana-mana. Ke Timika udah pernah ya? Hampir, mana ya? Ya Papua, enggak jadi ya waktu itu ya? Enggak jadi, harusnya sudah melayani belum jadi. Nah, iya. Pak Hendra udah melayani kemana-mana, saudaraku. Jadi beliau ini sudah bukan hanya jadi berkat di dalam, tapi jadi berkat di luar. Tapi setia, tertanam di gereja lokal. Iya. Pak Ian, Bu Maria, Pak Ari, Bu Grace, saudaraku, Vigo, sudah mulai keluar, saudaraku. Pergi. Ya Bapak Ibu enggak perlu jadi pembicara seperti mereka, enggak. Tapi maksudnya Bapak Ibu perlu tertanam setia di gereja lokal, dan kemudian Anda dibekali, Anda didoakan, Anda diberkati, dan kekuatan dari tempat ini Anda bawa ke keluargamu, bawa ke tempat kerjamu, engkau melayani dan engkau jadi berkat. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Jadi saya selalu mendorong pergi. Siapa tahu Pak Andre nyusul diundang khotbah kemana gitu, saudaraku. Haleluya. Iya, amin. Iya, sudah banyak yang mengaminkan tuh. Haleluya, puji Tuhan. Siapa tahu kemudian Bu Yuplin, saudaraku, dipanggil melayani di mana-mana. Iya. Bapak Ibu saudaraku. Ya Pak, diem-diem istri saya itu ada bapak-bapak, saudaraku. Wah, saya bangga Pak, istri saya. Wah, setelah mendengar firman rich people make disciple, istri saya semakin gencar khotbah di luar. Oh ya, kemana? Ngotbahi saya. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak-bapak kalau semakin dikhotbahi istri, katakan haleluya, puji Tuhan ya. Itu artinya istrimu sedang praktek berkhotbah, saudaraku ya. Sebelum berkhotbah kepada orang lain, mengkhotbahi suaminya. Haleluya. Pak, nasinya dikurangi. Haleluya. Jangan kebanyakan daging dan sebagainya ya. Haleluya. Itu artinya istri-istri sudah mulai pergi dan berkhotbah kepada suaminya. Haleluya. Yang ngalami katakan amin. Ada yang amin, yang lain malu-malu, saudaraku ya. Oke, jadi kita perlu tinggal supaya buah kita banyak. Bukan hanya banyak, Tuhan mau itu enggak gogrok, itu enggak jatuh, itu tetap berbuah banyak. Kita harus pergi. Bawa buah itu, sajikan kepada yang lain, gitu. Nah di Alkitab ada banyak buah, ada buah roh, saya nggak akan bahas itu. Ada buah kebenaran, saya nggak akan bahas itu. Ada buah kandungan, saya nggak bahas itu, ya. Tapi saya mau bahas 2 buah saja. Next yang berikutnya. Yang pertama adalah buah pertobatan. Saya baca ayatnya, Matius 3 ayat 7 dan 8. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia, Yohanes Pembaptis, kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Orang Farisi, orang Saduki ini tokoh agama Bapak Ibu. Mereka penganut garis keras agama Yahudi, gitu ya. Mereka kenceng soal Taurat, mereka kenceng kepada Tuhan. Tapi ternyata mereka juga harus bertobat.
Yohanes membaptis menempelak mereka, walaupun kamu tokoh agama, walaupun kamu pelayan, kamu gak bisa melarikan diri dari murka yang akan datang. 8 baca sama-sama, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bilang sama-sama, jangan melayani tanpa pertobatan. 1, 2, 3. Buah yang harus dihasilkan, buah banyak, buah tetap adalah pertobatan. Jangan melayani. Orang Farisi dan Saduki minta dibaptis. Sebelum dia baptis harus bertobat. Makanya syarat baptisan adalah orang itu harus terima Yesus dan kemudian bertobat. Baru dibaptis. Makanya Yohanes bilang sama orang Farisi, orang Saduki, tokoh-tokoh agama, kamu harus bertobat. Kamu melayani tapi gak bertobat. Next. Nah, lihat. Yesus lagi-lagi ngomong soal buah di bagian yang lain. Matius 7. Ya, saya baca Matius 7, 15 dan seterusnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Domba itu binatang yang manis. Jadi rupanya nabi palsu bisa casingnya baik. Nabi palsu bisa casingnya manis. Nabi palsu bisa casingnya lebih ramah dari Pak Denny. Haleluya. Ya. Emang Pak Denny ramah? Siapa yang bilang Pak Denny ramah? Ya. Nabi palsu bisa menyamar seperti domba. Tetapi hatinya adalah serigala yang buas. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 19 itu diulangi berkali-kali dalam sepanjang perjanjian baru. Kalau enggak berbuah pasti dipotong, dibuang ke dalam api. Itu diulangi berkali-kali, saudaraku. Ya, jadi perlu buah yang nampak. Buah pertobatan adalah buah yang nampak. Buah yang bisa dirasakan orang lain. Oh, dia sudah berubah. Oh, dia semakin baik. Gitu ya. Jadi bukan hanya kesan di luar, tetapi sampai ke dalaman hati, bukan menyamar seperti domba, tapi benar-benar dia adalah dombanya Tuhan. Ya. Bilang sama sebelah, jangan menyamar seperti domba. Bilang saudaraku, ya. Ya. Jangan sampai kita kelihatan jadi jemaat yang manis, jemaat yang baik, jemaat yang tanpa masalah. Tapi ternyata ada serigala di dalam kita yang perlu diubahkan, yang perlu dikalahkan. Jadi dari buahnya, ini kita sedang bicara buah pertobatan. Buah pertobatan adalah buah yang bisa diicipi orang lain, buah yang kelihatan karena kita menjadi berkat. Begitu. Lanjut, buah yang kedua. Buah yang pertama apa? Buah pertobatan. Yang kedua, next. Buah jiwa-jiwa. Katakan sama-sama, buah jiwa-jiwa. 1, 2, 3. Jadi orang-orang yang kita layani itu bisa jadi buah. Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Katakan sama-sama, jiwa-jiwa yang percaya itu adalah buah-buah. 1, 2, 3. Jadi ketika Bapak Ibu jadi berkat buat siapapun orang-orang di sekeliling Anda sedang menghasilkan buah. Ya. Paulus ketika nutup surat Roma, dia bilang salam kepada Epenetus, saudara yang kukasih yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Jadi Epenetus adalah orang pertama di Asia.
sebelum kita semua. Kita semua orang Asia. Ternyata ada satu orang pertama di Asia yang diinjili Paulus dan dia percaya, namanya Epenetus. Jadi anak-anak sekolah minggu, nanti kalau ditanya sama guru-guru, siapa orang pertama di Asia yang percaya Yesus? Kalau ada kuis itu, kalian ngerti jawabnya. Epenetus. Gitu ya. Keren ya, buah pertama. Haleluya. Ya. Anda melayani satu keluarga yang ribut, Anda melayani satu keluarga yang tengkar terus suami dan istri, ketika Anda doakan, ketika Anda nasihati, ketika Anda bimbing, terjadi perubahan. Itu buah pelayanan Anda. Anda melayani seorang temanmu yang terlilit utang dan kemudian dibimbing, Anda ajari manajemen keuangan, caranya ngatur keuangan gini-gini, ternyata dia bebas utang. Itu buah pelayananmu, buah dari nasihatmu. Anda melayani seorang yang mau bunuh diri, yang berdiri di jembatan gending, saudaraku, sendirian malam-malam. Pas Anda pulang kebaktian malam, kok ada sendirian itu, ada sendirian berdiri di jembatan gending, saudaraku. Dan kemudian Anda datangi, saudaraku, kemudian bertanya, Mas, ada apa? Lapar, haleluya, misalnya gitu, saudaraku ya. Karena lapar bunuh diri, saudaraku, bisa terjadi, saudaraku. Dan kemudian, yuk, tak ajak, kita makan mie Jawa, haleluya. Dan ternyata dia nggak jadi bunuh diri karena kita menjajaki dan kita belikan nasi goreng kepada dia. Itu buah pelayananmu, haleluya. Ada seorang yang ingin minum, saudaraku, cairan pembunuh serangga, pembasmi serangga. Dan kemudian karena Anda sedang pulang dari membawa Coca-Cola dari rumah Bu Eli, saudaraku, dan berkata, jangan minum, mendingan minum Coca-Cola saja, haleluya, puji Tuhan ya. Coca-Cola ditunggu endorse-nya, haleluya, puji Tuhan. Dan kemudian dia disegarkan lagi, tidak jadi minum cairan pembunuh serangga, saudaraku. Dia adalah buah pelayananmu, itu adalah buah kasihmu. Mau berbuah untuk Tuhan, katakan haleluya. Jadi berkat untuk orang-orang di sekelilingmu. Karena jiwa-jiwa juga bisa jadi buah. 1 Korintus 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu, jemaat Korintus, adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ini Paulus lagi diserang status kerasulannya oleh rasul-rasul palsu. Jadi justru biasa yang palsu itu suka jelek-jelekin. Yang palsu itu biasanya suka mendiskreditkan yang asli. Paulus sedang membela. Aku ini rasul. Aku sudah lihat Yesus. Buktinya apa? Segala sesuatu kelihatan dari buahnya kan. Tadi kita sudah lihat. Buah kerasulan Paulus apa? Jemaat Korintus. Kamu jemaat Korintus adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, hasilkan buah jiwa-jiwa. Hasilkan buah pertobatan, hasilkan buah jiwa-jiwa. Next. Saya ajak kita melihat kitab Filemon. Saya cerita dulu deh sebelum baca. Di kitab Filemon, Paulus nulis surat kepada seorang yang namanya Filemon. Jadi Filemon ini bukan jemaat. Paulus itu nulis surat enggak selalu jemaat. Kalau Korintus jemaat, Filipi jemaat, Roma jemaat, Tesalonika jemaat, surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, itu nama jemaat. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Tapi Paulus juga menulis surat kepada personal. Surat Paulus kepada Timotius, itu orang. Surat Paulus kepada Filemon, itu orang. Apa yang terjadi? Rupanya gini, Filemon itu punya pembantu, ART, budak, hamba, namanya Onesimus. Onesimus nyolong. Onesimus gak jujur. Onesimus ternyata maling. Dia suka bersih-bersih rumah. HP hilang, saudaraku begitu kan. Buku tabungan hilang, saudaraku begitu ya. Laptop bersih dijual. Jadi dia pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, suka bersih-bersih. Bersih-bersih harta yang berharga dari tuannya, gitu saudara, kira-kira begitu ya, Onesimus. Nah, Onesimus dilaporkan kepada penguasa dan kemudian Onesimus dipenjara. Dipenjara ketemu Paulus. Jadi yang satu dipenjara karena nginjil,
Yang satu dipenjara karena maling. Haleluya, gitu saudaraku ya. Dua-duanya dipenjara. Haleluya. Jadi orang baik sama orang jahat bisa dipenjara, saudaraku. Paulus dipenjara karena menginjil, tapi Onesimus dipenjara karena maling, karena nyolong. Nah, tapi Onesimus akhirnya dilayani Paulus, berubah, bertobat di penjara. Gitu ya. Dan kemudian karena Paulus lihat Onesimus ini berubah di penjara, Paulus menulis surat kepada Filemon, tuannya. Ini hambamu ini udah berubah loh. Hambamu ini udah bertobat. Tolong terima dia lagi, ampuni. Tolong kamu terima dia lagi. Kita baca ayatnya. Ya, Filemon 1 ayat 9 mulai. Tetapi mengingat kasihmu itu, Filemon, ini dia lagi ngomong sama Filemon ya. Paulus lagi ngomong. Tetapi mengingat kasihmu itu, Filemon, lebih baik aku Paulus memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Stop dulu. Paulus melayani sampai tua. Kalau sebelahmu orang tua bilang, orang tua melayani. Bilang saudaraku haleluya, puji Tuhan ya. Bilang haleluya, bilang. Haleluya ya. Paulus sudah tua tetap nginjil sampai di penjara, saudaraku. Jadi enggak ada alasan sudah tua enggak mau nari tamborin. Oh, saudaraku haleluya, puji Tuhan. Enggak ada alasan orang-orang tua menolak pelayanan tamborin. Haleluya. Orang tua katakan amin. Amin. Orang tua satu, saudaraku ya. Yang amin orang tua satu. Haleluya. Ya. Tidak ada alasan sudah tua tidak melayani. Paulus sampai tua melayani Tuhan. Lagi pula aku sudah tua, aku Paulus sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. 10. Mengajukan permintaan kepadamu, Filemon, mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau tambah anak, kalau mau kasih nama Onesimus boleh. Tapi Onesimus yang sudah bertobat. Haleluya ya, puji Tuhan ya. Jadi kalau nama anakmu nanti Onesimus, saudaraku laporkan kepada saya, Pak, ini dengan catatan Onesimus setelah keluar dari penjara. Haleluya, sudah bertobat ya. Bukan Onesimus yang hidup lama. Iya, ya. Kalau Onesimus hidup lama itu oneh-oneh, saudaraku ya. Haleluya. Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Onesimus disebut apa ayat 10? Anakku. Sama Filemon dibuang. Sama Filemon, kamu kurang ngajar, kamu sudah merugikan rumahku. Kamu sudah nyolongan, kamu sudah malingan, kamu merugikan, tak buang. Kamu bukan lagi pembantuku. Kamu bukan lagi hambaku. Masuk penjara, saudaraku. Tapi Paulus bilang, Onesimus ini anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Maksudnya dia memenangkan Onesimus. Onesimus percaya Tuhan dan mau bertobat. 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Katakan sama-sama, buah pertobatan selalu terlihat. 1, 2, 3. Pertobatannya Onesimus kelihatan sama Paulus. 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Wih, keren. Selalu ada pengampunan di dalam Yesus. Amin, saudaraku. Selalu ada penerimaan di dalam Yesus. Untuk Filemon, Onesimus gak berguna lagi, dipenjarakan. Tapi buat Paulus, dia buah hati, dia anak rohani. Dia sudah dimenangkan di dalam Tuhan. 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjara karena Injil. Rupanya Filemon ini sukanya melayani Paulus. Gitu ya. Dan ketika Paulus dapat Onesimus, ternyata dia budaknya Filemon, dia bilang, aku mau tahan dia untuk menggantikan kamu melayani aku selama aku dipenjara karena Injil. 14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi Paulus enggak mau sewenang-wenang karena dia punya otoritas. Wis, Onesimus, kamu melayani aku. Udah, Filemon, kamu enggak usah datang-datang ke penjara.
Karena Paulus di penjara itu kan dikirimi apa, jadi ada utusan-utusan, dia nulis surat di penjara, suratnya dibawa oleh utusan ke jemaat-jemaat gitu. Daripada wes Filemon, aku udah dapat gantimu, Onesimus saja. Tapi dia tetap minta izin. Bilang sama-sama, etika itu penting, 1, 2, 3. Oke ya. Paulus sang otoritas itu minta izin kepada tuannya, walaupun tuannya udah gak nganggep nih Onesimus ini. Gitu ya, itu etika saudaraku. Anak-anak kita harus diajari etika untuk meminta dengan sopan, meminta dengan baik. Next. Sebab mungkin karena itulah dia, Onesimus, dipisahkan sejenak daripadamu, Filemon, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Jadi kamu dipisahkan sementara supaya kamu bisa terima dia. 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi ini surat yang indah sekali. Ya. Paulus bilang, kalau kamu menganggap aku temanmu seiman, terimalah Onesimus. Ambil lagi, pekerjakan dia lagi. Bukan lagi dia budak, bukan lagi dia hamba, tapi saudara seiman yang sudah bertobat, yang sudah berubah. Onesimus adalah buah hati Paulus. Onesimus adalah buah pelayanan Paulus. Katakan sama-sama, jiwa-jiwa adalah buah. 1, 2, 3. Next, kita menjelang selesai. Dalam cerita Yesus ngomong dengan perempuan Samaria, perhatikan bahwa Yesus melihat orang-orang Samaria yang terbuang, orang-orang Samaria yang dijauhi oleh orang Yahudi, itu dalam pandangan Yesus itu buah yang matang yang siap dituai. Saya baca, Yohanes 4:35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ini secara ilmu pertanian memang waktunya, lihat 4 bulan lagi baru musim menuai. Tapi Yesus alihkan itu untuk hal yang rohani. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. 39 perhatikan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi ceritanya ketika murid-murid pergi beli roti, Yesus sendirian, dia ngobrol sama perempuan Samaria. Perempuannya heran, kamu orang Yahudi kok mau sih gaul sama aku? Apalagi kita berbeda gender, kamu pria, aku perempuan. Murid-murid datang, Alkitab berkata murid-murid heran. Murid-murid mungkin sempat ngerasa nih, kok guru kita ngomong sama orang Samaria sih? Kan itu merendahkan harkat kita sebagai orang Yahudi. Kok guru kita ngomong sama perempuan sih? Dia perempuan gak bener loh. Udah perempuan gak bener. Perempuan Samaria yang dianggap kasta kedua di Yahudi, saudaraku. Perempuan lagi. Murid-murid juga heran, Yesus ngomong-ngomong dengan mereka. Tapi Yesus memenangkan satu orang demi keselamatan satu kota. Ketika perempuan Samaria ini terima Yesus, ngerti bahwa Yesus adalah Mesias, dia lari ke kota Samaria. Dia cerita, ayo datang kepada Yesus, ayo datang, aku ngerti, dia adalah nabi itu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu bilang 4 bulan lagi kan menuai? Iya, secara pertanian memang gandum itu menuai, gandum itu dituai 4 bulan lagi. Tapi aku berkata secara rohani, sekarang saatnya menuai. Samaria Revival. Wih gitu saudaraku. Dan yang keren Tuhan berkata, yang seorang menabur, yang lain menuai. 37, 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi dengar baik-baik. Kalau ada orang yang dimenangkan karena pelayanan kita, itu bukan kita. Ada orang yang sudah duluan nginjili dia. Kita tinggal petik
orang lain menuai, orang lain menabur. Jadi kepada KFC Bethesda dan pelayan-pelayan yang akan kita mau KKR di Samigalo, jangan berpikir bahwa itu karena pelayanan kita. Ketika terjadi sesuatu yang terjadi di sana, itu bukan karena kita. Ada orang yang sudah lebih dahulu menabur. Bukan karena karisma, bukan karena kita, tetapi karena Yesus. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Iya. 38, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, maksudnya nabur, nginjili, gak bertobat-bertobat nih di tangan orang pertama. Dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi jangan bangga untuk sebuah hasil penginjilan. Jangan bangga untuk hasil pelayanan. Gara-gara nasihatku loh rumah tangga itu berubah. Gara-gara pelayananku loh. Setelah dia di karisma. Mereka jadi keluarga yang sakinah. Haleluya, puji Tuhan ya. Ketika datang di karisma. Mereka jadi keluarga yang penuh musibah. Tapi setelah datang ke karisma, mereka menjadi keluarga yang penuh mujizat. Itu karena karisma. Enggak, saudaraku. Jangan pernah bangga. Ada orang lain yang mendoakan mereka. Ada orang lain yang andil. Ada orang lain yang ikut terlibat dalam perubahan keselamatan mereka. Jadi Yesus melihat jiwa-jiwa di Samaria seperti buah yang matang, yang siap dituai. Terakhir, musik standby. Filipi 1 ayat 20 sampai 24. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Katakan sama-sama, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 1, 2, 3. Bilang sama sebelah, Paulus bukan agen asuransi. Bilang saudaraku, bilang. Haleluya, ya. Karena untuk orang asuransi, Pak ikut asuransi jiwa Pak. Kalau Bapak mati, Bapak dapat santunan loh 100 juta. Itu namanya mati adalah untung. Saudaraku, untuk orang asuransi, saudaraku ya. Ikut BPJS Ketenagakerjaan, kalau mati itu dapat santunan loh 40 juta. Itu namanya mati adalah untung. Tapi bukan itu maksudnya Paulus. Keuntungannya bukan finansial. Tapi keuntungannya adalah kita selesai beristirahat di dalam Tuhan, gitu ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Tingkat kerohanian yang tertinggi adalah ketika kita memikirkan Tuhan dan memikirkan sesama. Memikirkan Tuhan dan tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Maksudnya kita boleh mikir ke diri sendiri, tapi maksudnya kita mulai jadi berkat buat orang lain. Paulus ini ngomong begini loh. Aku tuh ingin memuliakan Tuhan, aku hidup atau aku mati, aku ingin memuliakan Tuhan. Itu ayat 20. Gitu ya. Karena hidup di Kristus, mati juga untung. Aku beristirahat, aku mendapatkan upah, aku sudah bekerja keras. Jadi mati itu buat aku istirahat, kekal, untung. Aku dapat upahnya. Tetapi 22, kalau aku hidup itu artinya aku harus kerja memberi buah. Bilang sama sebelah, kalau engkau masih hidup itu untuk orang lain sebenarnya. Bilang saudaraku, bilang ya. Kalau kita hidup, kita tuh harus kerja memberi buah. Ternyata hidup kita tuh gak hanya untuk diri kita sendiri, saudaraku. Salah kalau kita hidup mengumpulkan kerja, saudaraku. Kalau aku hidup, aku harus memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku gak tahu. Aku harus hidup atau harus mati. 23, Paulus jujur. Aku didesak dari dua pihak. Yang pertama, aku ingin pergi dan diam bersama Kristus. Pengen mati nih Paulus. Mati itu lebih enak. Istirahat. Gak susah. Gak mikirin si A, si B, si C, si D. Saudaraku. Gak perlu susah-susah. Itu memang jauh lebih baik. Aku ingin pergi, aku ingin mati. 24, tetapi lebih perlu untuk hidup
untuk tinggal di dunia karena kamu. 23 lebih baik, 24 lebih perlu. Lebih baik mati saudaraku karena selesai melayani, udah menabur, udah menginjil, udah berbusa-busa menasihati orang, sudah gemetar-gemetar mendoakan orang, sudah mengalir sini mendoakan orang-orang, sudah ngalir sini, sudah ngalir sini. Haleluya, puji Tuhan ya. Enggak berubah-berubah. Lebih baik kita selesai, sudah lakukan kerja keras yang terbaik. Itu jauh lebih baik. Tapi kan kita yang seneng. Iya kan? Kalau kita mati kita yang senang, kita bersama dengan Tuhan. Yang ditinggal susah. Lebih perlu hidup untuk orang lain. Lebih perlu hidup untuk jemaat Filipi. Jadi makanya saudara, ayo kita melayani sama-sama. Karena lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Karena suamimu. Lebih perlu hidup di dunia ini demi istrimu yang belum dipulihkan. Lebih perlu hidup di dunia ini untuk anakmu yang masih perlu pendampingan. Saya sebagai gembala lebih perlu untuk jaga kesehatan demi jemaat karisma. Haleluya. Maukah kita berkata pagi hari ini, lebih perlu aku hidup, aku harus kuat, aku harus sehat, karena masih ada orang-orang yang perlu aku layani, yang perlu diselamatkan. Amin firman Tuhan. Yuk saya undang pelayan perjamuan maju ke depan.